Ya, kalau tadi kita memperhatikan banyak sekali ibu-ibu hamil dalam kondisi sedang menanti kelahiran buah hati, dan tentunya kita juga melihat bahwasanya ada sebuah hal yang perlu diwaspadai mengenai masalah preeklamsia. Sudah ada Dr. Caroline di sebelah saya dan kita bicara-bicara mengenai masalah yang berhubungan dengan eklamsia. Kalau dikasih tahu kan kondisi tadi bahwasanya kondisi yang mematikan untuk para ibu yang memang sedang menanti kelahiran bayinya, artinya apa? Mendadak pendarahan, Dok. Begitu ya. Ini apa sebetulnya eklamsia? Jadi eklamsia sendiri itu merupakan suatu komplikasi dari preeklamsia. Kalau kita sebut eklamsia itu sudah terjadi kejang pada si pasien tersebut, si ibu hamil ini. Kalau eklamsia sudah kejang? Sudah kejang. Oh, kita jadi sebut kalau eklamsia. Oke, kalau pranya? Kalau preeklamsia itu gejalanya, trias gejalanya itu adalah hipertensi ya, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90, kemudian bengkak tungkai dan adanya protein dalam air seni si ibu tersebut. Jadi belum terjadi kejang. Nah, kalau preeklamsia ini dibiarkan, preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dia akan menjadi kejang akhirnya, menjadi eklamsia kita sebut. Banyak yang mengatakan urusan kehamilan sesuatu yang datangnya selalu mendadak. Bahkan juga dokter dengan teknologi yang semakin canggih pun kadang-kadang masih sering tertipu dengan keadaan janin yang ada di dalam kandungan, Dok. Bahkan juga ada yang mengatakan tekanan darah juga tidak menjamin seorang ibu mampu melewati fase di mana akhirnya bisa mendapatkan kualitas bayinya sehat. Ini artinya kan kondisi janin itu kan meracuni ibunya. Iya. Ini apa yang terjadi dengan masalah yang ada di plasentanya itu sendiri? Jadi teori preeklamsi itu sangat rumit dan kompleks ya Mbak Aya ya. Jadi yang bisa saya sederhanakan, jadi pembuluh darah pada kehamilan normal seharusnya dia melebar. Ya, melebar dengan tujuan untuk memberi suplai oksigen, suplai nutrisi kepada si janinnya. Tapi pada ibu-ibu dengan preeklamsia, pembuluh darahnya itu malah menyempit, bukan melebar. Ya, jadi karena dipercaya plasenta itu menyebarkan toksin ya, toksin dalam tanda kutip. Karena sebetulnya bukan toksin tapi zat yang mempersempit pembuluh darah ini. Jadi karena pembuluh darahnya menyempit, otomatis tekanan darahnya jadi tinggi. Seperti itu. Tekanan darah tinggi ini di seluruh pembuluh darah seluruh tubuh. Jadi tidak hanya pembuluh darah di plasenta saja, tapi juga pembuluh darah di jantung, di ginjal, dan di seluruh tubuh. Jadi penyempitan juga disertai disfungsi ya. Fungsi dari pembuluh darah itu dengan endotel atau sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah di dalamnya itu juga berubah. Seperti itu. Oh, jadi bisa dikatakan ketika saluran darah memberikan makanan kepada plasenta, terjadi sebuah hal yang di luar ketentuan yang ada, katakanlah tidak normal, sehingga suplai itu mengakibatkan darahnya ibunya juga bergejolak dengan tingkat yang tidak terkontrol gitu ya, Dok. Ya, bisa dikatakan dengan bahasa umum lah, begitu ya. Bisa dikatakan. Artinya kesalahannya ada di mana? Dengan ibunya, kondisinya, ataukah memang ada riwayat yang harus diperhatikan, ataukah memang janinnya ini yang bermasalah? Sebetulnya kalau mau dipilah-pilah itu yang mana yang mesti Jadi faktor plasentanya ya, faktor plasentanya. Ya, faktor plasenta ini sendiri. Karena itu juga untuk menyembuhkan suatu kondisi preeklamsia yang memburuk, perjalanannya kita harus terminasi, kita harus akhiri kehamilan. Jadi bayinya itu harus dilahirkan. Setelah itu keluhan-keluhan si ibu akan berkurang dan lama-lama akan menghilang. Darah tingginya menghilang, protein dalam air seninya juga menghilang setelah diakhiri kehamilan. Ya, kalau kita lihat ini kan posisi siap lahir nih, kepalanya sudah di bawah gitu ya, kemudian sudah turun ke panggul, begitu Dok. Ini sebetulnya akan terjadikah biasanya pada trimester keberapa? Trimester ketiga, jadi minggu ke-20. Ya, kebanyakan terjadi pada trimester ketiga. Jadi di akhir kalau kehamilan. Kalau lihat gambar ini nih posisinya sudah dalam posisi sudah baik ya. Sudah baik. Ini usia hamil ya trimester ketiga akhir ini. Ya, kemudian dijelaskan lagi Dok, gambar ini, apa yang akan terjadi kalau misalnya kondisinya seperti ini sudah siap lahir, tapi ternyata diperiksa terjadi sebuah fungsi darah tinggi ya, kemudian pusing-pusing atau pendarahan hebat. Ini sebetulnya apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang sudah seperti ini? Jadi gambar ini ingin menunjukkan hubungan antara plasenta dengan bayi dan ibunya. Jadi plasenta ini organ yang sangat penting untuk memberi suplai nutrisi, suplai oksigen ke bayi di dalam rahim ibu yang sudah siap dilahirkan ini ya, seperti di gambar ini. Jadi tergantung kondisi preeklamsia, jadi saat usia hamil berapa bulan ditemukannya. Ya, jadi tidak semua preeklamsia terjadi pada trimester ketiga. Ada juga yang terjadi pada trimester ketiga yang awal sekali
atau peralihan antara trimester 2 dengan 3 seperti hamil 20 minggu, hamil 24 minggu, bisa juga terjadi preeklamsia dan tentunya prognosisnya lebih buruk kalau ditemukan pada usia hamil yang lebih muda. Gitu karena bayinya belum matang. Iya betul, belum matang, akhirnya dengan proses keguguran bayinya pun jauh lebih cepat gitu ya. Oh, jadi ada kemungkinan sebetulnya jatuh pada trimester awal. Iya, ada kemungkinan seperti itu dan prognosisnya lebih buruk. Yang seperti ini apa yang terjadi, Dok, dengan gambarnya? Nah, ini embrio atau janin usia 8 minggu ya atau 2 bulan. Gambar ini ingin menunjukkan pembentukan plasenta sejak awal ya. Itu ada chorionic villi ya, ada plasenta. Jadi dengan pembuluh-pembuluh darah di situ mulai. Jadi kalau teorinya itu ada sel-sel trofoblast yang menginvasi sel-sel otot polos dari pembuluh darah plasenta ini sehingga dia bisa melebar itu pada kehamilan normal ya. Nah, pada preeklamsi hal ini tidak terjadi. Jadi pembuluh darah itu tetap kencang gitu ya, tetap kencang dan tidak melebar gitu sehingga menghasilkan tekanan darah yang tinggi. Ya kan kalau pipa itu kencang, semakin kencang, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Semprotan airnya juga semakin kencang, betul. Nah, ini prosesnya nih ya. Iya, prosesnya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan juga dengan ibu yang rajin, nah seperti gambar ini apa? Nah, gambar ini adalah gambar plasenta ya, gambar plasenta yang di atas itu plasenta pada kehamilan normal, yang di bawah adalah plasenta pada kehamilan dengan preeklamsi atau darah tinggi. Ingin menunjukkan nih warnanya kan sudah berbeda tuh, yang di atas lebih merah, yang di bawah lebih biru. Yang menunjukkan plasenta ini iskemik atau kekurangan oksigen atau hipoksik karena pembuluh-pembuluh darahnya semuanya mengecil, mengkerut. Ya, lebih kecil diameternya dibandingkan pada kehamilan normal. Hanya ingin menunjukkan seperti itu. Jadi dari plasenta yang kekurangan oksigen ini dilepaskanlah radikal-radikal bebas ya, zat-zat toksik yang mempengaruhi metabolisme organ seluruh tubuh. Itu yang terjadi pada preeklamsi. Dan akhirnya kalau sudah kondisi seperti ini, keputusan ada di tangan dokter tentunya ya. Ini akan menjadi sesuatu yang harus dipertahankan atau memang sesuatu yang harus untuk dikorbankan begitu ya. Ya, jadi tujuan kita dalam preeklamsi itu tujuannya untuk ibu dan bayi selamat ya, sehat sejahtera ibu dan bayi. Jadi tergantung dari derajat preeklamsi ini saat kita temukan itu sudah dalam derajat yang parah, apakah sudah ada komplikasi atau bagaimana, dan usia hamilnya berapa minggu atau berapa bulan. Oke, kalau bicara masalah wanita hamil kan pasti ada prosedur untuk terus konsul ke dokter yang awalnya sebulan sekali gitu ya, makin mendekati kehamilan itu lahir ya, semakin sering gitu ya. Apakah dengan deteksi untuk sebulan sekali ketemu dengan dokter bisa menyelesaikan masalah eklamsia ini? Karena banyak juga ternyata tertutup kondisinya, akhirnya sudah dalam keadaan tidak bisa tertolong lagi untuk bayinya terutama. Begitu. Ini bagaimana sebetulnya untuk kondisi harus periksa darah ataukah harus periksa urin ataukah sebetulnya dengan kondisi apa yang membuat ibu menjadi aman? Jadi kontrol rutin untuk hamil trimester awal itu memang cukup sebulan sekali. Setiap kali datang kontrol hamil itu wajib tuh periksa tekanan darah, wajib dilakukan ya. Kalau kita temukan tekanan darahnya tinggi, lebih dari yang biasanya ya, normal misalnya 120/80. Sekarang kita temukan misalnya 130 atau 140, itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan kadar protein dalam air seni. Jadi dengan tekanan darah awal, pemeriksaan sudah bisa terlihat gejala awal menuju ke preeklamsia ini. Ya, jadi kita jaga gitu, kita deteksi dini, jangan sampai terjadi perburukan. Oke. Kemudian ketika datangnya suka mendadak, tahu-tahu di minggu katanya yang ke-20 gitu ya. Terus gimana gitu loh, ternyata seorang ibu tidak memeriksakan tekanan darahnya atau tidak memeriksakan urinnya gitu loh. Itu sebetulnya bagaimana? Lebih efektif mana? Meriksa darah atau periksa urin, Dok, untuk ketahuan bahwasanya plasenta ini teracunan dengan zat-zat protein tinggi sebetulnya. Jadi yang paling mudah dilakukan dan bidan pun bisa melakukan itu adalah dengan periksa darah, periksa tekanan darah dulu. Jadi tekanan darah tinggi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan kadar protein dalam urin. Seperti itu. Ya, nanti kita bicarakan mengenai panjang lebar bagaimana cara pemeriksaan yang tepat, Dok. Dan tentunya juga kita akan mendengarkan cerita dari seorang ibu yang menanti kelahiran, yaitu Faliza yang sudah 9 bulan dan tinggal menunggu kelahiran bayinya. Tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah di Healthy Life. Silakan minum, Dok.